Jadi ada komunikasi dengan kata-kata antara dua orang atau lebih yang nanti itu menyinggung perasaan, yang kemudian nanti misalnya itu nanti ada arah ke pidana. Postingan kamu di media sosial sekarang bukan hanya dimonitor sama polisi, kamu juga bisa dihukum kalau melanggar undang-undang yang ada loh. Hal ini terjadi sama satu orang berinisial AM yang ditangkap polisi karena dianggap menyebarkan hoaks tentang wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dia sempat ngepost kata-kata ini saat Gibran bilang ia ingin menyelenggarakan pertandingan sepak bola Piala Menpora di Stadion Manahan, Solo. Lalu ada satu lagi kasus ibu dan bayi yang dipenjara 3 bulan karena sang ibu ngeposting video pertengkaran seorang kepala desa di Aceh Utara. Kepala desa tersebut melaporkannya ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik. Kedua kasus ini ditangani oleh polisi virtual. Mereka udah mulai pantau konten dan percakapan di medsos sejak 24 Februari lalu. Lalu sebenarnya apa sih itu polisi virtual dan bagaimana kita bisa aman berekspresi di medsos? Ayo kita bahas di Quick Insight. Tim polisi virtual pertama dibentuk dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Polri berjanji bahwa polisi virtual ini bakal ciptain ruang digital yang bersih serta beretika dan penindakan polisi virtual berdasarkan restoratif justice. Restoratif justice adalah prinsip bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir jika ada pelanggaran hukum dan mengedepankan solusi yang bukan pidana. Lalu, Undang-Undang ITE itu melarang apa aja sih? Larangannya termasuk tulisan elektronik yang mengandung kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, unsur pemerasan, serta kebencian yang sifatnya sara. Yang ngelakuin ini terancam 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Nah, berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang ITE, sistem kerja polisi virtual ada 5 langkah. Jadi kalau mereka menerima laporan tentang sebuah unggahan yang melanggar UU ITE, polisi virtual akan meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Lalu, tim patroli siber akan mengirim pesan peringatan ke pemilik akun bahwa konten mereka melanggar Undang-Undang ITE. Kalau pemilik akun nggak balas dalam 24 jam, mereka akan mengirim pesan kedua. Lalu polisi akan memanggil pemilik akun secara tertutup untuk klarifikasi. Tapi, seperti yang gue pernah bahas di episode Quick Insight tentang cara mengkritik pemerintah tanpa melanggar Undang-Undang ITE, pasal-pasal ini memang sering dicap sebagai pasal karet, karena bisa diinterpretasi secara berbeda-beda. Banyak yang nunggu undang-undang itu direvisi, termasuk Presiden Jokowi. Tapi sebelum Undang-Undang ITE direvisi, kita emang harus hati-hati di dunia maya, apalagi dengan adanya polisi virtual ini. Dari Februari sampai Maret, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri sudah memperingatkan 189 akun yang berpotensi mengganggu ketertiban di dunia maya. Jadi, polisi virtual ini udah bergerak cepat, guys. Memang sih motivasi di belakang polisi virtual bagus. Tapi menurut survei dari Litbang Kompas yang baru dirilis pada April, 34,3% responden khawatir kalau polisi virtual akan mengancam kebebasan berpendapat di medsos. Meskipun mayoritas setuju adanya polisi virtual, akan tetapi kekhawatiran dari responden minoritas tetap harus diperhatikan oleh Polri. After all, kebebasan berekspresi adalah salah satu fondasi demokrasi. Terus kamu sendiri sepakat nggak kalau polisi virtual ngawasin percakapanmu di medsos? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu gue bahas topik yang cukup berat di Quick Insight, motivasi dibalik bom gereja katedral Makassar. By the way, terima kasih karena episode itu udah nyampe lebih dari 60.000 views di Facebook. Komentarnya juga banyak banget yang edukatif. Quick Insight nanya gimana caranya agar warga bisa antisipasi gerakan terorisme. Anggoy dari Facebook bilang, cari tahu dari yang sudah ketangkap, supplier bahan peledak dari siapa. Terus Indra Utama di Instagram bilang, di sekolah harus ada ajaran Pancasila dan kebangsaan. So, jangan lupa tulis komentar biar gue bisa bacain minggu depan. Dan juga jangan lupa like dan share video ini.